Selamat malam. Kami persilahkan Pak untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih Bung Fajar. Eh, Selamat malam sahabat Circle. Kelas ketiga malam hari ini saya akan konsentrasi pada dua tokoh, yaitu Konrad Slaurenskulen dan Kiai Dasimah. Dua tokoh yang sangat penting bagi tumbuhnya komunitas Kristen Jawa di Jawa Timur khususnya. Konrad Slaurenskulen itu terlahir dalam sebuah keluarga campuran, dan itu memang hal yang biasa terjadi pada masa itu. Ayah Kulen itu seorang Rusia, bukan Belanda, dan ibunya itu seorang putri keturunan bangsawan Mataram. Nah, baik asal ras maupun status sosial dari kedua orang tua Kulen ini tentu tidak bisa dipungkiri telah memberi keuntungan dan pengaruh besar bagi pertumbuhan fisik maupun kehidupan sosial, budaya, religius bagi Kulen. Jika dibandingkan dengan anak-anak Jawa kebanyakan pada masa itu. Namun sebagai seorang yang lahir dari peranakan ya, antara Rusia dengan Jawa, di mata orang-orang Belanda Totok, anak-anak yang dilahirkan dari eh, istri Asia atau istri dari orang-orang lokal itu dianggap rendah. Sehingga biasanya eh, keturunan campuran itu hanya bisa menjadi pegawai rendah bagi pemerintah Hindia Belanda. Dia tidak akan bisa menempati posisi yang tinggi. Kehidupan kelompok Indo di Indonesia itu semasa penjajahan dipenuhi berbagai kesulitan. Darah Eropa yang mengalir menghendaki kedudukan yang setara dengan kulit putih karena dia sebagai anak mau tidak mau dia tidak bisa memungkiri kenyataan bahwa orang tuanya yang satu bapaknya adalah orang Eropa, ibunya orang Jawa. Akan tetapi darah pribumi yang mengalir tidak dapat dipungkiri telah membawa kelompok ini kepada lapisan bawah masyarakat kolonial. Namun, menurut berbagai kajian, ya, kelompok Indo itu cenderung lebih dekat dengan kebudayaan lokal milik ibu mereka dibandingkan milik bapak mereka. Meskipun tidak selalu seperti itu. Dan situasi seperti itu biasanya menghasilkan dua respon yang sangat berbeda. Pertama, anggapan bahwa orang Indo, Eurasia itu tidak sama statusnya dengan mereka yang totok, yang murni gitu ya. Itu bisa menumbuhkan perasaan rendah diri di dalam diri anak yang merupakan keturunan dari campuran antara orang Eropa dengan orang lokal, orang bumi putra. Nah, untuk mengatasi perasaan negatif tersebut, biasanya mereka akan menunjukkan yang pertama, sikap pertama adalah loyalitas serta afiliasi kepada penguasa kolonial dan ingin menciptakan bahwa dirinya itu adalah betul-betul orang Eropa murni. Sehingga biasanya kekejamannya kepada orang lokal dia jauh lebih kejam itu. Kalau dia mengambil sikap yang pertama. Namun ada sikap yang kedua. Ada beberapa di antara mereka nanti yang juga justru mengambil respon
Indonesia. Karena dianggap mereka keturunan, maka mereka tidak diakui kiprahnya mereka di dalam membangkitkan sikap nasionalisme di Indonesia. Dosen saya di Unpad, dosen muda, kami memanggilnya Mas Anto. Dia bercerita, keturunan-keturunan Belanda itu nggak bisa dipungkiri telah memberi sumbangan yang besar gitu bagi proses nasionalisme di Indonesia. Tetapi di dalam narasi sejarah sering dilupakan. Nah, sebagai keturunan dari garis ibu yang berasal dari lingkungan ningrat, dia tentunya mendapatkan Kulen ini mendapatkan ajaran tentang adat istiadat dan budaya Jawa. Yang tentunya ini sangat berpengaruh pada sikapnya terhadap budaya Jawa, yaitu budaya ibunya. Sehingga itu nantinya mengakibatkan kekristenan yang dikembangkan dan diajarkan oleh Kulen itu boleh dibilang menghasilkan kelompok mistis Kristen Jawa. Ya, karena dia tumbuh besar di lingkungan Jawa, tidak diragukan pada masa mudanya, Kulen pasti tertarik dengan mempelajari budaya dan ajaran-ajaran luhur Jawa. Hal ini tampak misalnya dalam cara dia menyebarkan agama Kristen kepada orang Jawa di Kerajaan Ngoro yang dipimpinnya itu. Dan Kulen sangat menguasai budaya Jawa, termasuk kisah-kisah dalam dunia pewayangan dia sangat kuasai dengan baik. Sehingga seorang penulis babat sending Jawa, babat sending ing tanah Jawi, gitu ya, Walter Big dia mungkin agak berlebihan, tetapi dia menggambarkan Kulen itu seperti begini. Kulen itu setelah bekerja, dia tinggal di desa di mana tidak ada orang Belanda, dan di situ dia bergaul dengan penduduk desa, sehingga pengetahuannya tentang ilmu Jawa dan agama Islam justru semakin banyak. Ia juga gemar akan wayang dan berbagai pengetahuan kejawen. Kalau kita melihat konteks zaman pada masa itu, agaknya apa yang dicatat oleh Walter Big ini cukup beralasan. Kenapa? Karena pada masa itu ada kebiasaan bagi anak-anak muda Jawa untuk berkelana mencari ngilmu. Bukan ilmu ya, ngilmu. Ngilmu itu sangat berbeda dengan ilmu. Dari satu ke guru lainnya. Atau dari satu pesantren ke pesantren lain. Contohnya adalah Radin yang kemudian nanti disebut dengan Kiai Sadrah. Itu juga melakukan hal yang sama. Bahkan kalau kita baca buku Kiai Sadrah, contoh tradisi seperti itu memang banyak dijumpai di dalam karya Serat Centini. Dan Brumun, seorang tenaga sending yang di masa kemudian sempat bertemu dengan Kulen, dan dia menyatakan bahwa Kulen itu sangat Jawani, paham betul yang namanya budaya Jawa, bahasa Jawa, dan sebagainya itu dia sangat paham betul. Ya, tak bisa dipungkiri, Kulen sejak masa kanak-kanaknya dia sudah tenggelam di dalam mistisisme Hindu Jawa kuno. Dan itu menjadi bekal penghayatan kultur bagi Kulen untuk menjadikan dia mampu memahami karakter masyarakat Jawa, karakter yang terdalam dari masyarakat Jawa. Sehingga ketika memimpin kerajaan Ngoro, dia berhasil mengambil hati orang-orang Jawa. Nah, di dalam majalah Nederland Sandeling Genootschap yang hari kedua, Kulen termasuk salah satu anggota aktif kelompok MD di Surabaya. Dan ini dengan catatan-catatan yang terdapat dalam buku The Jawa Yearly Almanac and Directory for 1815. Nah, nama-nama seperti ada nama-nama yang disebut, nama-nama seperti Konrad Skulen, Johannes MD, Christian Huns, Hendrik Lambrecht, Justus Lodewijk Zange, itu tercatat sebagai orang-orang Eropa yang betul-betul memang tinggal di Surabaya. Artinya bahwa Konrad Lawrence Skulen
itu betul-betul pernah tinggal di Surabaya dan pernah juga menjadi bagian kelompok orang saleh Surabaya yang didirikan oleh MD. Tetapi kita perlu mengingat latar belakang Pulen yang sangat Jawa tadi ketemu dengan model kelompok orang saleh yang sangat mengembangkan kekristenan Barat. Ini kita bisa melihat bagaimana nanti Kulen mengambil sikapnya. Nah, kemudian Kulen memang masuk menjadi tentara pada divisi artileri di Surabaya, tetapi kemungkinan ketika pasukan Inggris menguasai Jawa, Kulen mengundurkan diri. Dan Kulen memilih menjadi pengawas hutan di daerah Mojo Agung. Pada waktu itu disebut dengan Wirosaba, ya, Wirosobo. Sebuah daerah yang terletak antara Jombang dan Mojokerto. Dan tentu motivasi Kulen untuk pindah menjauh hiruk pikuk kota Surabaya ke daerah pedalaman tidak diketahui secara persis. Saya nggak mendapatkan catatan-catatan dari arsip dan sebagainya. Nah, tetapi saya mencoba ke Ngoro, melihat makamnya Kulen, anak-anaknya Kulen, dan semua yang belakangnya ada nama Kulen. Kemudian saya konstruk ulang gitu ya, bagaimana kira-kira silsilah keluarga dari Kulen dan sebagainya itu menurut saya menarik dan itu saya tuangkan semua di dalam buku saya. Ya. Nah, tentu Mojo Agung pada waktu itu merupakan tempat yang terpencil. Jaraknya sekitar 67 kilometer dari kota Surabaya menurut Google sekarang. Coba bayangkan 67 kilometer dari kota Surabaya pada masa itu belum ada jalan yang baik. Pada abad ke-13 sampai abad ke-16 di Mojo Agung pernah tumbuh tentunya sebuah hegemoni kerajaan Hindu Majapahit yang sangat terkenal. Sehingga memang kalau kita pergi ke daerah Ngoro itu di dekat Ngoro itu banyak peninggalan candi-candi yang bersifat Hindu. Nah, kenapa kok Kulen membuka hutannya di Ngoro? Nah, kalau Nortier itu mengisahkan bahwa Kulen itu mendapat wangsit dari atas. Nah, ini ciri khas daripada eh, tradisi ya, di Jawa kalau ada seseorang yang membuka desa gitu, pembuka desa, tokoh yang membuka desa itu biasanya dia mendapatkan wangsit, ya, magis, ya, yang sifatnya dari atas. Nah, dikisahkan bahwa pada suatu hari Sinyo Damar itu anak tertua daripada Kulen, dia berkata kepada Kulen, Pak, di sebelah selatan terdapat sebuah hutan yang permai bernama Ngoro. Babatlah itu dan jadikan tanah pertanian. Kisah seperti ini di Jawa bukan sesuatu yang tidak lazim. Hampir setiap tokoh, khususnya para raja, penyebar agama, selalu mempunyai kisah-kisah legenda yang bersifat supranatural. Misalnya kisah-kisah kesaktian yang dilekatkan pada para penyebar agama Islam di Jawa, seperti Sunan Kanjeng Kalijogo dan sebagainya. Nah, di balik kisah-kisah tersebut terkandung maksud untuk memberikan legitimasi daripada para aktornya. Nah, termasuk juga Kulen tentunya. Dan kemudian memang Kulen mendapatkan izin dan meninggal juga di Ngoro. Nah, kerajaan Ngoro itu memang merupakan kerajaan yang gemah ripah loh Jinawi. Lokasinya di sekitar sini nih. Itu dekat Mojowarno. Saya pernah ke sana, pernah ke daerah Ngoro ini, Mojowarno, Jombang, gitu ya. Waktu menulis buku yang pertama, itu saya selama 3 hari saya mengunjungi setiap gereja, tempat-tempat Ngoro. Saya sempat berdiskusi dengan beberapa orang Ngoro bagaimana apakah mereka sudah melupakan Kulen. Ternyata tidak gitu. Bahkan sampai sekarang itu kalau misalnya ada pertandingan sepak bola gitu, mereka akan memberikan saji kepada makamnya Mbah Kulen. Itu berarti Mbah Kulen itu masih dianggap sebagai pembuka desa. Itu kata orang-orang lokal yang saya wawancara. Ya. Kulen mengajukan permohonan
kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengelola Ngoro selama 25 tahun dan mendapat izin dari Komisaris Jenderal Leonard Pierre Joseph de Bus de Gisignies pada 12 Maret 1829. Nah, yang menarik menurut saya, konteks sosial ekonomi Jawa ketika Kulen mengajukan permohonan mengelola Ngoro itu dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik. Dalam keadaan yang sangat buruk. Sehingga saya berpikir begini, ini Kulen tuh harusnya dia lebih enak tinggal di Surabaya daripada kemudian membuka hutan Ngoro. Tapi kenapa dia memilih membuka hutan di Ngoro? Apa ya sebenarnya yang menjadi motivasi bagi Kulen? Karena kalau dia memikirkan masa depannya, dia lebih bagus di Surabaya dibandingkan dia pergi ke Ngoro. Nah, tahun-tahun menjelang runtuhnya VOC dari 1795, kan VOC runtuh 1799 ya, sampai 1815 itu memang merupakan tahun-tahun yang penuh dengan kekacauan. Pada 1816 berdasarkan konvensi London, Jawa kan dikembalikan kepada Belanda setelah dikuasai oleh Inggris. Dan Jawa berada di bawah kepemimpinan Van der Capellen yang melihat penerapan prinsip ekonomi bebas itu akan merugikan petani kecil dan lebih menguntungkan orang-orang kaya. Karena diterapkan prinsip ekonomi bebas pada masa Raffles dan itu sangat menyengsarakan rakyat. Kemudian akibat gagal panen padi dan wabah kolera pada tahun 1821, maka pada Januari 1822 harga beras itu mencapai angka puncak termahalnya. Dan karena harga beras mencapai puncak termahalnya, saya menduga salah satu faktor yang mengakibatkan kenapa Diponegoro melakukan perlawanan terhadap Belanda itu salah satu menurut saya keadaan ekonomi yang sangat buruk itu. Jadi ketika yang berkaitan dengan ekonomi itu tersentuh dan rakyat tidak bisa mencapai membelinya, itu pasti akan terjadi kekacauan. Nah, Wycliffe, seorang ahli sejarah Indonesia, dia mengatakan bahwa sejak dari tahun 1812 sampai tahun 1825 itu perasaan tidak senang itu semakin meningkat di Jawa karena belum terselesaikannya beberapa persoalan. Orang-orang Eropa masih tetap melakukan campur tangan terhadap urusan-urusan istana pada umumnya dan khususnya dalam pergantian raja di Yogyakarta. Korupsi dan persekongkolan itu semakin merajalela di kedua istana, baik Jogja maupun Solo. Para penyewa tanah itu bertambah banyak di Jawa Tengah dan tanah itu dijadikan perkebunan-perkebunan tebu, kopi, nila, lada. Kenapa? Karena itu memang tanaman yang menghasilkan banyak uang. Tapi mereka tidak memperhatikan bahwa sebenarnya basic pertanian Jawa itu adalah padi. Kenapa? Karena padi itu menjadi sumber makanan pokok bagi orang Jawa. Nah, ketika kemudian tanah-tanah itu diganti dengan tebu, kopi, nila, lada, dan sebagainya, itulah yang akhirnya menimbulkan bencana kelaparan di Jawa. Akibatnya kemudian saya pikir salah satu yang mendorong kenapa kemudian terjadi berbagai pemberontakan itu faktor ekonomi itu menurut saya menjadi sangat penting sekali. Nah, warisan kebijakan ekonomi Stanford Raffles hanya menguntungkan orang-orang kaya dan para tengkulak. Rakyat menjadi lebih miskin daripada sebelumnya. Akibatnya terjadi peningkatan kejahatan. Banyak bandit berkeliaran dengan melakukan pembakaran, perampokan, pembunuhan itu pada tahun 1826. Sehingga saya menduga sekali itu
perlawanan di Ponegoro itu karena situasi ekonomi yang sangat buruk, itu salah satu penyebabnya. Nah, pemerintah Hindia Belanda kemudian juga memasukkan padi sebagai bahan ekspor. Maka di Jawa sendiri terjadi kekurangan beras, sehingga terjadi bencana kelaparan yang hebat dari tahun 1843 sampai 1848. Rakyat kecil menderita hidup di kamp konsentrasi untuk menanam kopi atau bekerja di ladang nila dengan upah yang tidak cukup untuk makan. Nah, kelaparan ini juga terjadi di daerah Indramayu. Beberapa sumber yang saya baca, dan ada tenaga sending yang waktu itu namanya Verhoeven, yang sebenarnya mulai melakukan menulis gitu ya tentang berita kelaparan itu, dan Verhoeven diserang gitu oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang ada di Jawa. Kenapa? Karena dia menulisnya itu di koran Belanda, dan itu mendapat tanggapan yang serius dari warga Belanda di sana. Tapi kemudian para sending yang lain itu memberitahu kepada Verhoeven tidak boleh melakukan membuat tulisan-tulisan seperti itu, karena nanti kemungkinan besar para sending ini akan para tenaga sending ini akan diusir dari Priangan. Nah, di tengah-tengah konteks sosial ekonomi seperti itulah Kulon membuka Kerajaan Ngoro. Nah, apakah motivasinya pembukaan Kerajaan Ngoro? Apakah ada kaitannya dengan konteks sosial ekonomi Jawa yang pada masa itu sangat buruk? Saya tidak tahu secara persis karena tidak ada data tentang itu. Apakah ada keinginan Kulon yang di dalamnya mengalir darah Jawa sehingga dia berniat untuk menolong sesama kaumnya gitu ya? Itu juga tidak saya ketahui secara persis. Namun hasil studi Clifford Geertz menunjukkan setelah perang di Ponegoro 1825 sampai 1830 dan penerapan sistem tanam paksa 1830 sampai 1870 itu telah berpengaruh buruk bagi perekonomian agraria di Jawa Tengah. Dan keadaan seperti ini mengakibatkan migrasi dalam jumlah yang cukup banyak ke arah timur dan selatan Surabaya. Dan masyarakat yang berasal dari pantai utara, Kudus, Demak, Gresik, dari Kerajaan Mataram, Jawa Tengah, dan dari daerah lain seperti Madiun, Kediri, Mojo Agung, Tulung Agung mulai masuk ke daerah Mojokuto. Mereka membuka hutan di dataran persawahan dan membentuk desa-desa. Nah, sehingga saya menduga Kulon juga termotivasi oleh situasi seperti itu. Paling tidak saya menyimpulkan yang mendorong Kulon membuka Kerajaan Ngoro itu dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama, dia mencari keuntungan ekonomi, tetapi ini tidak terlalu, nanti akan saya jelaskan. Yang kedua adalah semangat filantropis yang dibalut rasa nasionalis, yaitu ingin menolong orang Jawa, ibunya orang Jawa. Dan kepentingan religius tentunya, yaitu mengabarkan Injil, karena dia sudah mendapatkan suntikan dari kelompok orang saleh di Surabaya. Dan akhirnya Kulon membabat hutan, Ngoro. Babat alas membuka hutan itu merupakan tradisi yang berkembang di Jawa sejak zaman kerajaan kuno. Tradisi babat alas merupakan suatu tanda dimulainya sebuah kekuasaan baru, hegemoni baru. Dan kenapa dipilih Ngoro yang dekat Majapahit? Ada dugaan bahwa Kulon ingin menciptakan suatu komunitas yang pernah ada, yaitu komunitas atau kerajaan Majapahit. Alas Mentawai dibabat oleh Danang Sutawijaya sebagai tanda munculnya kekuasaan baru, yaitu Mataram. Hutan dianggap bukan hanya sebagai tempat hunian binatang buas, melainkan juga hunian alam gaib, seperti jin, setan, dan sebagainya. Nah, sehingga seseorang yang bisa membabat hutan dengan selamat dianggap sebagai bukan orang biasa, melainkan sebagai orang yang mempunyai daya kesaktian magis. Kulon menggunakan metode yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam di tanah Jawa. Nah, ini yang menurut saya sangat menarik sekali. Jadi Kulon di dalam itu menggunakan metode persis yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam di tanah Jawa. Metode pembukaan desa baru sebagai sarana penyebaran agama Kristen itu belum pernah dilakukan di Jawa. Meskipun hal ini sudah menjadi hal yang biasa di kalangan para penyebar agama Islam.
yaitu ketika rute-rute penting dan dominan pada abad 17, terutama jalur-jalur perdagangan itu di pusat-pusat pelabuhan Jawa itu dihancurkan dan direbut oleh kolonial Belanda, maka jalur penyebaran agama Islam beralih ke pedalaman dia, menjauhi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Fokus wilayah yang menjadi sasaran dakwah para sufi itu pindah ke wilayah-wilayah pedalaman pedesaan. Dan para guru sufi itu menyelami kedalaman bentuk budaya setempat yang selanjutnya disesuaikan dengan pengajaran agama yang disampaikan. Mereka misalnya mendirikan pondok-pondok pesantren sebagai lembaga tempat membina mengkader masyarakat yang telah diajak untuk memeluk agama Islam. Biasanya para penyebar agama Islam mendirikan pondok pesantren dengan mencari pemukiman baru di daerah-daerah persawahan atau perkebunan yang subur. Ya, mereka membuka ladang-ladang baru yang awalnya masih merupakan hutan yang belum terjamah. Dan Kulen tampaknya mengikuti, mempelajari metode itu, dan itu dipakai untuk dia membuka kerajaan Ngoro. Para sufi kan biasanya tanpa dibayar, tidak seperti para tenaga sending pada umumnya ya, dengan sukarela dan dengan self support melalui cocok tanam, menggunakan budaya lokal disertai dengan kisah berbagai daya linuwe, kesaktian yang dimilikinya. Mereka telah menjadi pemimpin dan penyebar agama yang sangat disegani di pedalaman Jawa. Nah, hal ini bisa dibuktikan dengan peninggalan makam-makam penyebar agama Islam yang masih sering dikunjungi menjadi tempat ziarah. Atau istilah Kuncaraningrat itu disebut sebagai pundet, sesuatu yang dipuja. Nah, kekuatan spiritual yang dimiliki oleh para guru sufi seperti menyembuhkan penyakit dan kegiatan perdagangan telah menjadi daya tarik tersendiri bagi orang lokal untuk memeluk agama Islam. Dan yang menarik, di sekitar Ngoro itu, yaitu di Jombang sebelum Kulen membuka kerajaan Ngoro, ya, 2 atau 4 tahun sebelumnya, yaitu 1825, ada seorang kiai bernama Soikah atau Kiai Abu Salam itu membuka hutan untuk mendirikan pesantren juga. Nah, pada awalnya dikenal dengan sebutan pesantren Nyelawe. Kenapa? Karena muridnya itu 25 santrinya. Nah, Kiai Soikah ini adalah keturunan, mengklaim dirinya adalah keturunan dari Raja Majapahit Brawijaya. Dan nama pesantren itu kemudian disebut sebagai pesantren tambak beras. Kenapa? Karena pengganti Kiai Soikah, yaitu Kiai Hasbullah, adalah orang kaya yang menjual beras. Pada 1967 ketika Kiai Wahab Hasbullah menggantikan ayahnya, nama pesantren diubah menjadi pesantren Bahrul Ulum. Nah, ini menurut saya betul-betul Kulen itu cara menyebarkan agama Kristen itu betul-betul mengikuti pola daripada para penyebar agama Islam. Jadi dia tidak mengikuti pola yang digunakan oleh kelompok Surabaya. Nah, kan dalam memimpin rakyat atau umat, seorang pemimpin itu kan perlu legitimasi. Nah, paling tidak ada 3 cara biasanya yang dilakukan oleh para pemimpin Jawa untuk melegitimasi kekuasaan. Yang pertama adalah mendapatkan kedudukan istimewa di masyarakat. Ya, untuk mendapatkan itu, seseorang tokoh menghubungkan dirinya dengan tokoh dari cerita keramat, atau masih ada ikatan darah dengan raja atau wali tertentu. Saya ini keturunan dari siapa? Ya, saya ini keturunan dari siapa? Kalau Bapak Ibu sempat membaca Babat Tanah Jawa, itu selalu Raja Jawa itu mengklaim dirinya ada garis keturunan dengan para tokoh-tokoh agama penting. Ya. Untuk apa? Untuk melegitimasi kekuasaan. Kedua, para raja biasanya menggunakan gelar yang pada waktu itu sangat terkenal, biasanya mendapatkan gelar sultan gitu ya, dari Arab. Untuk apa? Untuk melegitimasi kekuatan kedudukan. Yang ketiga, biasanya kecuali gelar, legitimasi bagi kekuasaan seorang tokoh adalah kisah mengenai kesaktian. Jika kalau kita lihat ada kisah-kisah tentang
kesaktian-kesaktian yang dimiliki berbagai tokoh itu berkembang di masyarakat. Nah, itu sebenarnya semacam legitimasi. Kulen yang besar dalam lingkungan Jawa, tampaknya dia sangat mengenal tradisi itu. Sehingga dia terinspirasi oleh apa yang dikerjakan oleh para penyiar agama Islam tersebut, dan kemudian dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh para penyiar agama Islam. Sehingga metode Kulen sangat berbeda dengan para Sandeling di kemudian, termasuk Sandeling Netherlands Sending Vereniging yang ada di Jawa Barat, di Priangan, itu sangat berbeda sekali. Dan hal ini dapat dilihat dari pola yang ia gunakan ketika memulai membuka hutan, mengelola, dan dia menjadi tokoh sentral dengan para pembantu-pembantunya dan para pengikutnya. Ya. Sehingga ada kisah-kisah yang dibumbui dengan daya kesaktian itu juga melekat pada Kulen. Tentu kisah-kisah tersebut juga menguatkan legitimasi kepemimpinannya atas orang-orang Jawa. Daya kasekten bagi orang Jawa itu tidak dimiliki oleh setiap orang, namun hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki kekuatan jasmani dan rohani. Gitu. Jadi di kisah misalnya tentang Kulen mendapat petunjuk dari Ki Gede yang menitis ke dalam diri anak sulungnya yaitu Damar untuk membuka hutan Ngoro. Di dalamnya itu juga terkandung pesan bahwa apa yang akan dilakukan Kulen itu sudah mendapatkan restu dari yang di atas. Dan hutan kan pada masa itu seperti saya tadi katakan, simbol bagi sebuah wilayah yang dikuasai oleh penguasa-penguasa yang tidak kelihatan, gaib gitu ya, gaib gitu. Dan hanya orang-orang yang dianggap mempunyai kesaktian tertentu, dia dapat melakukan yang namanya babat alas. Dan yang menarik, seorang wartawan ya menulis dengan panjang lebar, dia mengadakan interview pada tahun 1892 di penduduk Ngoro dan sebagainya, dan dia menulis seri yang sangat panjang sekali di koran Java Bode, namanya Papageno. Dia mengungkapkan bahwa pandangan bahwa hutan sebagai tempat yang angker itu masih kuat berkembang di tengah-tengah masyarakat Jawa pada akhir abad ke-19. Karena dia melakukan wawancara itu pada tahun 1892 dan itu dia terbitkan dalam seri di koran Java Bode. Dan dia memberi komentar atas hutan Ngoro yang dirintis oleh Kulen. Dia katakan begini, wilayah itu di mana dulu kerajaan Hindu yang perkasa berkembang, sekarang menjadi sunyi dan sepi. Tanah klasik yang telah meminum darah keturunan Aji Soko yang cerdas serta para susuhunan Ngampel yang menyerbu Citra telah kembali ke alam tropis yang ditumbuhi hutan lebat. Angker, disihir adalah bagian-bagian ini. Demikian pikir orang Jawa dari daerah sekitarnya. Ada kedaton istana atau arwah dan orang-orang yang berani nekat melanggar batas wilayah tersebut pasti akan menjadi gila. Paling tidak akan menemui kecelakaan. Tapi Kulen mampu gitu, berhasil di dalam membabat alas sehingga orang-orang Jawa melihat Kulen ini bukan orang biasa. Dia punya daya kesaktian, daya lindungi. Nah, itu yang menjadi legitimasi bagi eh, bagi Kulen, itu yang menjadi legitimasi bagi kekuasaan. Sehingga dalam waktu yang tidak lama, sebagian hutan itu telah diubah menjadi lahan subur. Papageno sekali lagi menggambarkan siapapun selain Kulen tidak akan berhasil memecahkan mantranya secepat itu. Tapi dia membersihkan hutan Ngoro dengan sangat cepat. Sehingga semakin bertambah banyak orang-orang Jawa yang bergabung dengan Kulen. Misalnya dari Kediri, dari sebelah barat dan sebelah utara. Nah, bertambah banyaknya orang Jawa yang mulai bergabung dengan Kulen itu disebabkan mereka punya keyakinan bahwa kerajaan tersebut berada di tangan orang yang baik dan kuat. Dan sebagian besar mereka adalah orang-orang miskin. Kemudian mereka menerima sebidang tanah untuk dikerjakan. Sebagai imbalan atas kerja yang dilakukan dalam pengabdian orang-orang itu,
Maka Kulen memberi pinjaman kepada mereka alat pertanian dan ternak untuk membaca. Hanya pada tahun ke-6, para pemukim tadi wajib memberikan sepertiga hasil panen kepada Kulen. Dan dari separuh dan menjadi separuh pada tahun ke-7. Jadi mereka wajib mengembalikannya adalah setelah tahun ke-6. Dan itu sepertiga. Dan kemudian aturannya begitu. Dan kemudian separuh dikembalikan kepada Kulen itu pada tahun ke-7. Artinya 5 tahun ketika mereka panen, hasilnya milik orang-orang yang mengerjakannya itu. Kemudian diubah memang peraturannya, setengah dari hasil harus diserahkan setelah 3 tahun. Namun itu pun masih sangat menguntungkan bagi orang-orang yang menggarap tanah yang disewa Kulen selama 25 tahun. Dan yang menarik, Kerajaan Ngoro tidak ditanami tanaman perkebunan seperti anjuran pemerintah Hindia Belanda. Dan itu sebenarnya pemerintah Hindia Belanda tidak suka dengan Kulen gitu, karena membangkang. Karena apa? Harusnya ditanami tanaman yang bersifat ekspor yang menguntungkan Belanda tentunya, yaitu nila, tebu, kopi, dan tanaman jenis ekspor lainnya. Tetapi justru oleh Kulen ditanami tanaman padi. Oleh alasan ini kemudian Kulen itu dianggap oleh para ahli sejarah seperti Guilot gitu ya. Itu Kulen itu bukan pengelola perkebunan sebenarnya. Dia hanya sebagai pendiri desa dan sebagai orang Jawa yang menyebarkan Injil. Saya sangat setuju. Dalam arti berarti gagasan awal Kulen untuk membuka tanah Ngoro itu bukan untuk kepentingan mencari kepentingan ekonomi saja, gitu. Tetapi juga ada misi agamanya, tetapi juga ada misi sosialnya, yaitu ingin menolong orang-orang Jawa yang pada masa itu konteks itu sedang mengalami ekonomi yang kurang baik. Dan dia juga bisa dikategorikan sebagai seorang entrepreneur. Bahkan Brumun menilai Kulen itu sebagai seorang yang mempunyai bakat seni yang hebat, tetapi juga punya jiwa wirausaha yang sangat baik. Dan sebenarnya pola penyebaran agama seperti ini kan kecuali Kulen bisa menolong dari sisi agama, tapi kan juga bisa memperbaiki dari sisi ekonomi. Sehingga ada 3 keberhasilan penting yang perlu dicatat yang dikerjakan oleh Kulen. Keberhasilan pertama adalah Kulen itu berhasil memperbaiki kesejahteraan masyarakat, ekonomi masyarakat. Dalam membuka kerajaan di Ngoro, Kulen berbeda dengan para tuan tanah di Jawa pada masa itu, khususnya orang-orang Belanda. Kulen menggarap tanahnya itu dengan tangannya sendiri. Kenapa? Nah, ini saya dapat juga catatan dari Papa Gino. Karena itu disebabkan dia tidak ingin kalah dengan para penyebar agama Islam yang pada waktu itu kalau membuka desa baru juga menggunakan tangannya sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh Kulen itu diabadikan di dalam lukisan yang dibuatnya, yang terpampang di pendopo rumahnya, yang sempat kemudian digambarkan oleh Brumun di dalam tulisannya. Dengan pakaian Jawa, dia berdiri di atas sawah di tengah hutan, satu tangan dipukul ke bajak di mana 2 kerbau dipasangkan. 2 orang Jawa duduk di tanah di depannya. Di bawah lukisan tertulis, Kulen mengajar orang Jawa dalam kekristenan yang berkaitan dengan pekerjaan lapangan. Ya, kemudian dalam relasi status sosial, persaudaraan antara Kulen dengan orang-orang Jawa, yang biasanya kalau orang kulit putih dengan orang Bumiputra itu ada jurang pemisah yang lebar, tetapi Kulen tidak memperlakukannya seperti itu. Relasi status sosial apa yang dilakukan oleh Kulen itu sangat berbeda. Nah, sehingga di dalam koran Java Bode itu dilaporkan begini. Inilah seorang Eropa tanpa 2 tanah air yang tidak berpikir untuk pulang, yang ingin hidup dan mati di tanah Jawa. Ketika panen buruk datang,
kakek tanpa pamrih membagi keuntungannya. Atau kalau sakit, kakek adalah ahli pengobatan. Atau kalau ada penderitaan, kakek adalah tempat perlindungan. Itu yang kok ditulis tentang Pulen di Java Bode. Nah, sementara di Jawa pada umumnya tahun tadi saya sebutkan antara 1843 1848 itu terjadi banyak kelaparan. Justru sebaliknya di komunitas Ngoro, tahun-tahun 1845 sampai 1850 itu merupakan masa-masa yang paling sangat makmur. Kekayaan Pulen menjadi buah tutur atau cerita rakyat. Para pembeli beras datang dari mana-mana. Bahkan kemudian Pulen ketika di puncaknya kelaparan di Jawa Timur, dia menjual berasnya dengan harga yang sangat murah untuk menolong orang-orang di sekitar. Sehingga seperti Papa Gino, dia mengakui keberhasilan Pulen dalam mengembangkan bisnis di tanah yang disewanya. Dia menjadi sangat, Papa Gino mengatakan bahwa Pulen itu menjadi orang yang sangat berpengaruh, menjadi penguasa beberapa desa, lumbung padinya terisi penuh, sekaligus dia menjadi pemimpin spiritual, sehingga digambarkan Pulen itu seperti penguasa Pangeran Giri dalam ukuran yang lebih kecil. Giri adalah kerajaan Islam yang terletak di Gresik, Jawa Timur, yang diperintah oleh Sunan Prapen dari Giri yang memerintah pada paruh abad ke-16. Pulen itu diumpamakan seperti Pangeran Giri, tetapi dalam ukuran yang lebih kecil karena kan hanya menyewa tanah yang di Ngoro selama 25 tahun. Dan kerajaan Ngoro yang dikelola oleh Pulen itu menjadi pusat perdagangan beras. Setiap hari disebutkan 60 orang perempuan menumbuk padi di 25 lesung. Dan penghalusannya itu dilakukan dengan kincir-kincir yang digerakkan dengan tangan. Ternak Pulen itu bertambah terus jumlahnya. Jadi ini menarik. Nah, usaha-usaha Pulen ini memang menyerupai apa yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam atau pengelola pondok pesantren. Kemudian hal yang kedua, Pulen juga berhasil memperbaiki perbaikan etos kerja dan moral masyarakat. Menurut laporan Bumi, orang-orang Kristen itu bekerja lebih rajin daripada penduduk lainnya di wilayah itu. Sehingga kalau di dalam laporan yang saya baca, rumah-rumahnya orang Kristen itu jauh lebih tertata, lebih rapi, lebih apik. Dan kalau kita pergi ke daerah dekat-dekat Mojowarno, Bongsorejo, saya ke sana, ada beberapa foto yang saya ambil. Itu rumahnya orang-orang Jawa itu besar-besar itu, tinggi-tinggi seperti rumahnya orang Belanda. Berarti saya melihat pada masa itu mereka itu makmur sekali. Dan keadaan seperti itu, kemakmuran itu, etos kerja yang baik dan moral masyarakat yang baik itu juga diakui oleh asisten komisaris distrik Mojokerto. Meskipun sebenarnya asisten komisaris distrik Mojokerto itu sangat tidak suka dengan Pulen. Kenapa? Karena Pulen sempat menolak ketika umatnya di Ngoro diminta untuk melakukan kerja paksa di membuat jalan di Mojo Agung. Pulen tidak setuju itu. Sehingga sebenarnya asisten komisaris distrik Mojokerto itu mengirimkan surat ya ke Surabaya bahwa Pulen itu dianggap sebagai orang yang membangkang terhadap Hindia Belanda. Tetapi dia juga mengakui gitu, menyatakan bahwa jemaat Kristen di Ngoro itu mengungguli penduduk lainnya dalam hal kerajinan moral yang baik serta kelakuan baik. Jadi itu tidak bisa dipungkiri. Papa Geno itu juga menuliskan kondisi moral masyarakat Kerajaan Ngoro sebagai berikut. Ya. Ketertiban dan aktivitas patut dicontoh di pemerintahan Kerajaan Ngoro. Pencurian jarang terjadi, pembunuhan tidak pernah terjadi. Bahkan ada satu sending yang tenaga sending yang menuliskan di Ngoro itu kalau ada uang yang hilang, yang jatuh
pada sore hari, pagi hari berikutnya tuh, siang hari berikutnya masih bisa ditemukan. Karena tidak ada orang yang mengambil. Gabah itu bisa ditaruh hanya di luar saja, dan itu aman. Karena apa? Karena ada perbaikan etos kerja dan moral. Nah, baru kemudian yang ketiga dia mewartakan ini. Itu keberhasilan Kulen menurut saya di tengah-tengah orang Jawa. Nah, yang menarik buat saya, Kulen melakukan penyebaran agama Kristen itu tidak langsung ketika dia merintis Ngoro, tapi paling tidak itu setelah tahun 1835. Artinya itu sekitar, kalau dia 1829 berarti sekitar 6 tahun berikutnya. Jadi setelah keadaan mapan, secara ekonomi baik, dia baru melakukan pewartaan ini. Dan yang menarik, bagaimana Kulen menyebarkan agama Kristen itu sangat khas dan belum pernah dilakukan tenaga kabar Injil baik yang ada di Maluku dan sebagainya. Pola yang dipakai oleh MD dan orang-orang saleh di Surabaya, ya, seperti propaganda secara terbuka melalui penjualan Alkitab atau penyebaran traktat, itu bagi Kulen kurang tepat. Itu nggak cocok. Menyebarkan agama Kristen seperti itu, itu tuh dianggap itu seperti menjajakan roti manis di sepanjang jalan kepada semua orang dengan menyebarkan traktat, itu dianggap sebagai penodaan terhadap yang sakral. Sehingga Kulen sama sekali tidak meniru model penyebaran pekabaran agama Kristen seperti yang dilakukan oleh kelompok orang saleh Surabaya. Kulen membuat orang Jawa tertarik dan percaya bahwa dia itu memiliki yang namanya ilmu sejati. Ilmu sejati. Dan dia menciptakan mantra-mantra, rapal-rapal gitu. Dan itu cocok bagi lingkungan Jawa. Para orang-orang yang menjadi murid pertamanya itu kemudian dijadikan sebagai penerus untuk menarik orang-orang di sekitar. Nah, Hartung dengan baik menggambarkan pola pendekatan Kulen itu dalam menyingkapkan ilmu sejatinya kepada orang pilihannya itu sebagai berikut. Saya membaca tulisan Hartung, ya, Nabi menurut Kulen itu dipahami itu mengungkapkan rahasia penyelamatannya hanya sesekali kepada beberapa orang. Jadi tidak diumbar sembarangan. Dia akan mulai dengan seorang kiai yang dia kenal selama beberapa waktu tanpa berbicara dengannya tentang apa. Kemudian dia secara bertahap membawa mereka pada gagasan bahwa Isa itu adalah pemandu sejati, panutan sejati. Kiai tidak lagi meragukannya dan menginginkan ilmu yang sebenarnya. Kiai tersebut sekarang kemudian menyampaikan kabar gembira kepada mereka dan murid-muridnya. Raja yang benar-benar adil, pengatur agama itu telah terungkap. Seorang guru, yaitu guru Belanda itu memilikinya, yaitu ilmu yang sebenarnya atau formula yang sebenar. Jadi ilmu sejati itu merupakan yang diajarkan, yang disampaikan. Kemudian Kulen juga menggunakan filosofi Jawa. Ajaran Kulen memang betul-betul, kalau Dennis Lombard di dalam bukunya Silang Budaya itu dia menyebutkan bahwa ajaran Kulen itu mengajarkan agama yang sangat sinkretis. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena Kulen itu sebenarnya tidak sinkretis. Dia menyebarkan agama Kristen dalam kerangka budaya Jawa, seperti para penyebar agama Islam pada masa itu. Nah, menurut Papageno misalnya, dia menyebutkan begini, jika masuk kerajaan Ngoro, mereka itu disyaratkan untuk meninggalkan dewa-dewa palsu dan mengikuti ajaran Nabi Ngiso, Nabi Isa. Nah, itu artinya dari segi penyembahan terhadap Allah tidak ada sinkretisme. Melainkan Kulen memang mengajarkan bagaimana cara menghayati agama Kristen dengan menggunakan simbol-simbol budaya Jawa. Sehingga kalau Papageno mengungkapkan, inilah kecerdasan daripada Kulen di dalam menyampaikan ajaran Kristen, yaitu dalam bungkus kerangka budaya Jawa.
tulisan Papageno di dalam Jawa Bode itu berbunyi seperti ini. Memang Kulen tahu bagaimana membumbui mana Kristen, mana itu roti ya, roti Kristen dengan saus Jawa yang enak katanya. Betapa menariknya terdengar di telinga orang Jawa cerita tentang Yusuf dan Potifera, tentang Musa dan Fir'aun, tentang Daud dan Yonatan, permumaan tentang anak laki-laki yang hilang dan gadis-gadis yang bijaksana dan bodoh, keajaiban-keajaiban yang terjadi pada janda Sarfat dan putri Yairus. Nah, kisah-kisah itu dikisahkan melalui wayang dengan pilihan kata yang sangat hati-hati, simbolisme yang sangat bijaksana, dan dia betul-betul memahami batas kedalaman imajinasi orang Jawa. Nah, cara penalaran agama Kulen itu sangat dekat dengan cara berpikir orang Jawa. Yang kemudian, Kulen juga menggunakan tembang, tembang mocopat. Dan itu juga dipakai oleh Sunan Kalijaga kan dalam menyebarkan agama Islam di Jawa menggunakan tembang Jawa seperti lir ilir, tandur wis sumilir dan sebagainya. Nah, Kulen juga menggunakan media doa di dalam tembang. Misalnya berikut yang tembang yang dilakukan dalam bahasa Jawa asli. Oh Gunung Semeru, kau tertinggi di tanah Jawa. Kepada engkau ditujukan lagu pujaan ini. Kenapa? Karena Gunung Semeru bagi orang Jawa pada waktu itu sangat sakral gitu. Itu tempat para hyang gitu ya. Berkatilah hasil karya tangan kami ini. Berkatilah mata bajak yang menggemburkan tanah yang patut disebari benih dan menyebarlah benih. Berkatilah penghalus tanah ini. Di tanah inilah Dewi Sri akan bersuka hati. Dewi Sri itu merupakan Dewi kesuburan bagi orang Jawa. Dewi padi yang memberi kami kemakmuran. Nah, kemudian dia tutup. Dan di atas segalanya, kami mendapatkan kasih dan kekuatan Yesus yang maha kuasa. Ini penutupnya. Tapi dengan tidak memungkiri, dia menerima konsep konsep keilahian di dalam konsepnya orang Jawa. Tetapi di akhirnya dia tutup dan di atas segalanya kami mendapatkan kasih dan kekuatan Yesus yang maha. Dan itu menarik. Cuma sayangnya saya mencoba tulisan asli yang ditulis oleh Kulen, saya tidak mendapatkan. Ini hanya saya dapat dari tulisannya Nortier. Karena sebenarnya kalau bisa mendapatkan sumber primernya itu bagi sejarawan lebih senang. Kemudian menggunakan wayang. Jadi setiap hari Minggu dia menguraikan cerita kitab suci dengan menggunakan sarana wayang. Dan Kulen itu menjadi dalangnya. Sedangkan ceritanya diambil dari salah satu kitab di dalam kitab suci, kisah di dalam kitab suci. Dan kemudian Kulen itu juga mempunyai syahadat dan rapal Kristen. Jadi ada syahadat. Sun angandel ala sawiji la ilaha illallah Yesus Kristus ya rohi Allah kang melangkungi kuasanipun la ilaha illallah Yesus Kristus ya roh Allah, yang kalau diterjemahkan bunyinya kira-kira aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, la ilaha illallah Yesus Kristus rohnya Allah yang berkuasa, la ilaha illallah Yesus Kristus ya rohnya Allah. Itu apa yang dilakukan. Nah, kemudian yang kedua, tokoh yang kedua saya minta waktu sedikit lagi sekitar 15 menit. Saya bahas Pak Dasima, Kiai Dasima. Pak Dasima itu berasal dari keturunan Kiai Rapati, pendiri Desa Wiyung di Gunung Kendeng, Griyo, Surabaya. Dia seorang modin, yaitu pemimpin agama Islam di tingkat desa. Dia bisa membaca huruf Jawa, namun tidak bisa membaca huruf Arab. Dan hampir kebanyakan biasanya pada masa itu seperti itu. Nah, ini adalah Ngoro, ini Wiyung, Surabaya. Nah, kisah tentang apa Yusuf itu menjadi bacaan favoritnya setelah Pak Dasimah menjadi Kristen. Dan Pak Dasimah juga memiliki bakat menyanyi tembang Jawa yang baik dan memiliki suara yang merdu. Dan dia dengan
eh, setia menjalankan tugasnya pada sebelum menjadi Kristen itu sebagai murid. Ya. Punsen berdasarkan hasil wawancara dengan adik Pak Dasimah yang masih hidup pada tahun 1881 menggambarkan pribadi Pak Dasimah itu sebagai berikut. Pak Dasimah itu bersifat religius dan berpikiran terbuka. Seorang pria dengan pikiran jernih dan berkembang sesuai dengan konteks di mana dia hidup. Dia mudah bergaul, senang menerima orang lain, dia melakukan banyak kebaikan dan sering berkata, barang siapa berbuat baik, kepadanya kebaikan juga akan dilakukan. Siapapun yang menunjukkan belas kasihan, kepadanya belas kasihan akan diperlihatkan. Itu filosofi hidup daripada seorang yang bernama Kiai Dasimah. Ya tentu sifat Kiai Dasimah yang digambarkan oleh Punsen tersebut membuat dia menjadi pribadi yang disukai oleh banyak orang. Nah, dalam istilah Max Weber, dia mungkin sosok pemimpin yang mempunyai karisma, gitu ya, yaitu seorang yang mempunyai kualitas tertentu sehingga ia berbeda dari kebanyakan orang dan dianggap sebagai yang dianugerahi kekuatan supranatural atau kekuatan yang sangat istimewa. Dan karisma itu dimiliki oleh Kiai Dasimah. Tentu sebagai seorang yang berasal dari kerabat pendiri desa, dia punya kedudukan sosial yang sangat baik. Dan dia juga mendapatkan otoritas secara tradisi. Van Hufel menyebut bahwa dia sosok pribadi yang suka belajar dan terbuka terhadap hal-hal yang baru. Nah, sifat inilah yang nantinya mendorong Kiai Dasimah untuk mencari tahu tentang informasi yang ia dapat dari sahabatnya, yaitu Kiai Midas, seperti apa yang saya ceritakan di hari kedua, terhadap bagian terjemahan Injil Markus dalam bahasa Jawa. Proses konversi Pak Dasimah ke agama Kristen bukan karena berjumpa dengan seorang tenaga misi, tetapi dia mendapat literatur bagian dari terjemahan Injil Markus dalam bahasa Jawa. Ya, terjemahan tersebut kan merupakan karya dari Bruckner yang di Semarang. Yohanes MD ketika memimpin kelompok orang saleh di Surabaya mendapatkan terjemahan tersebut, kemudian kan istrinya seperti yang saya sampaikan kemarin, istrinya kemudian membuat catatan-catatan, salinan-salinan Amarentia manual, dan putrinya menyebarkan selebaran itu di pasar-pasar. Dan salah satunya akan jatuh ke tangan Kiai Midah. Kiai Midah tidak bisa membaca dan akhirnya diberikan kepada Kiai Dasimah. Nah, Kiai Dasimah ini menjadi penasaran tentang isi daripada itu. Sehingga Kiai Dasimah itu sering membaca dan mendiskusikannya isi selebaran itu. Karena berkaitan dengan istilah putraning Allah. Berulang kali dia mendiskusikannya. Dan menurut saya, sepotongan terjemahan itu membuat dia itu menjadi galau. Ya. Dia menjadi galau. Dan eh, kalau di dalam istilah sosiologisnya itu, dia mengalami sebuah proses yang sering disebut dengan experience enduring acutely felt tension. Jadi mengalami ketegangan yang sangat tinggi karena istilah tadi membuat dia kemudian tidak bisa tidur dengan dia selalu memikirkan itu, ingin tahu apa mana. Dan itu sebenarnya sudah mulai kalau di dalam teori konversi agama, dia masuk tahap prakonversi. Gitu ya. Itu sudah mulai terjadi di dalam kehidupan Pak Dasimah. Nah, kita ingat bahwa 1827 atau 1829 komunitas Kristen di Moro itu sudah ada, sudah didirikan oleh Kulen. Nah, setelah sekitar 2 tahun Pak Dasimah menerima salinan dari Injil Markus itu, dalam bahasa Jawa, Sadimah, Sadimah bukan Dasimah ya, itu keponakan Pak Dasimah, dia pergi ke desa Platen, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Surabaya, untuk menikahi, atau versi lainnya sering katanya bukan menikahi putri dari Kiai Kunti, tetapi menghadiri pernikahan putri Kiai Kunti. Tapi ada dua kisah.
Nah, Kiai Kunti sudah lama menetap di Ngoro bersama anak dan cucunya karena mereka sudah menjadi Kristen. Nah, ketika Sadimah di Melaten, ayah mertuanya Kiai Kunti mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki beberapa ilmu yang diajarkan oleh Kulen di Ngoro, yaitu sahadat dan doa Bapakat. Sadimah mulai menghafalkan rafal tersebut dan kemudian nanti memberitahukan kepada eh, Kiai Dasimah. Nah, itu jalan Allah lah. Dan kemudian diutus utusan pertama. Ya, Sadimah dan dipimpin oleh Kiai Kunti itu bertemu Kulen untuk bertanya, bagaimana mungkin Tuhan itu punya anak. Itu utusan pertama. Mereka datang ke Ngoro dan diterima oleh Kulen. Mereka menceritakan maksud kedatangannya. Nah, khususnya berkaitan dengan kalimat Yesus Kristus anak Allah. Kulen mengambil sebuah kitab dan menunjukkan bahwa apa yang tertulis dalam selebaran tersebut sama dengan bagian dari kitab Injil. Tampaknya Kulen sudah mendapatkan kitab di dalam bahasa Jawa. Kulen juga menjelaskan kepada mereka beberapa isi buah rapal. Selama 5 hari, utusan Kulen utusan Pak Dasimah, Kiai Dasimah, ini tinggal di Ngoro. Dan mereka kembali ke Wiyung menghadap Pak Dasimah, menceritakan hasil pertemuannya dengan 8 hari kemudian, mereka memutuskan untuk mengutus Pak Sadimah dan Pak Bahari, saudara Pak Dasimah, Yai Dasimah, ke Ngoro untuk meminta petunjuk tentang buku yang dibaca oleh Kulen. Itu kemungkinan dianggap sebagai babon, gitu ya, induk dari tulisan-tulisan. Dan Kulen kembali mengajari mereka tentang syahadat, doa Bapa kami, dan 10 perintah Allah. Dan Kulen di dalam pertemuan ketiga, kemudian Pak Kiai Dasimah ikut di dalam perjalanan. Dan Kulen juga lagi mengajarkan tentang syahadat, doa Bapa kami, 10 perintah, dan membawa perjanjian baru yang lengkap dari salinan awal. Dan terbentuklah yang namanya komunitas Kristen Wiyung. Pak Dasimah menerapkan pola yang dipakai Kulen dalam menjalankan pertemuan ibadah komunitasnya untuk mengabarkan Injil, dan mereka memenangkan para dalang, wayang, Pak Kunto dan Pak Mi dengan beradu ilmu anyar. Dan ketika para dalang ini menjadi Kristen, mereka mengabarkan Injil dengan menggunakan pertunjukan wayang. Begitulah ceritanya, gitu ya. Nah, jumlah penduduk Desa Wiyung itu lebih dari 170 keluarga menurut perjalanan catatan Buchner pada tahun 1842. Dan yang menjadi Kristen itu sekitar 20 orang. Dan mereka mempunyai kebiasaan berkumpul bersama di pagi hari untuk berdoa. Mereka disebutkan mengasihi Yesus lebih dari nyawanya. Dan mereka mencintai satu sama lain dan tidak ada perselisihan di antara mereka. Nah, keberadaan komunitas Kristen Jawa di Wiyung ini tentunya kemudian mengagetkan banyak pihak, termasuk kelompok MD. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hasil penyebaran selebaran-selebaran terjemahan Injil Markus dalam bahasa Jawa itu telah membuahkan hasil sebuah komunitas Kristen Jawa. Maka kemudian agak beralasan kalau seorang yang bernama Van Hoovel, dia memahami realitas itu, kaget mereka. Kok bisa ya ada orang Kristen Jawa gitu ya. Padahal di Ngoro itu sudah banyak orang Kristen Jawa. Sehingga kalau Van Hoovel mengatakan ini sebagai pekerjaan dari Roh Suci. Demikianlah Roh Suci selama lebih dari 1/4 abad bekerja tanpa disadari di dunia. Tetapi dengan kekuatan yang tak tertahankan sampai akhirnya pengaruhnya mulai menampakkan dirinya secara lahiriah. Dan itulah kemudian terbentuknya komunitas Kristen di Rio. Nah, kemudian MD perjumpaan Kiai Dasimah dengan MD kan awalnya kan dengan Pulen, dia menjadi Kristen karena yaitu juga karena Kiai Dasimah sangat kagum dengan sikap egaliter dari Yohanes MD yang mengajak mereka untuk makan bersama di rumahnya. Itu sikap egaliternya Yohanes MD. Dan Nyonya MD ketika masih hidup itu sangat peduli dengan komunitas Kristen. Dia mengajar, kemudian merayakan Natal, Tahun Baru, membangun gereja, gitu ya, dan mendorong supaya komunitas Wiyung itu dibaptis. Tapi itulah kemudian awal bentroknya antara Yohanes MD dengan Kulen. Karena Kulen menolak
Kenapa? Karena orang Jawa akan merasa bahwa diri mereka setara nanti dengan orang Eropa. Kemudian penerapan kebiasaan Eropa seperti berambut pendek, memakai topi, dan melepas ikat kepala itu tidak cocok ya, buat orang Jawa. Kebiasaan seperti ini menurut Konon akan memisahkan mereka dengan rekan-rekan sebangsanya. Sehingga itu terjadi konflik antara MD dengan Pulen. Dan akhirnya pada 12 Desember tahun 1843, bersama 17 pria, 12 wanita, dan 5 anak Jawa lahir, dia dibaptis di Seker di Surabaya. Nah, berita tentang adanya orang Jawa yang dibaptis ini menjadi menarik perhatian bagi orang-orang Eropa. Don Slar, Van Rins, dan Jellesma, Van Buffel berdatangan ke Wiyung. Nah, tetapi berdatang banyaknya orang-orang Londo berkulit putih datang ke Wiyung itu justru menimbulkan respon yang kurang baik dari masyarakat sekitar Wiyung. Kunjungan-kunjungan orang Eropa ini menimbulkan reaksi yang buruk pada masyarakat non-Kristen di Wiyung. Kenapa ya? Tentu itu ada ketidaksukaan masyarakat Jawa terhadap praktik kolonialisme Belanda. Bagi orang Jawa pada masa itu, setiap orang yang berkulit putih akan dianggap sebagai Belanda, dan mereka yang berkawan dengan orang kulit putih akan dianggap sekaligus sebagai musuhnya. Sehingga sejak saat itu muncul ejekan-ejekan terhadap komunitas Kristen Jawa di Wiyung, seperti ungkapan-ungkapan misalnya Hollanders zonder hoed, Belanda tak bertopi. Hollanders zonder stoel, Belanda tanpa kos. Belanda tetapi tidak bersepatu. Orang Jawa, orang Kristen Jawa itu Belanda tapi tak bersepatu karena memang tidak punya sepatu kan pada masa itu. Nah, ejekan-ejekan itulah yang kemudian kemarin sempat saya kirim satu artikel ke Pak Dimas. Saya tulis dengan detail sebenarnya itu ya, ejekan-ejekan itu, term-term, istilah-istilah yang diberikan kepada orang Kristen, termasuk orang Kristen itu Londo, Londo Urung, Jowo Tanggung, dan sebagainya itu muncul. Nah, saya melihatnya ada peralihan. Jadi yang pada awalnya orang-orang Kristen itu betul-betul dia ada di dalam kultur Jawa, dia tidak dibaptis. Setelah mengalami perjumpaan dengan Yohanes MD, mengalami pembaptisan, dia menjadi Kristen Jawa. Tapi bukan hanya menjadi Kristen Jawa, tampilan mereka dengan rambut pendek, mengikuti kultur Barat, orang Jawa ini kemudian menjadi Kristen Belanda. Nah, itulah yang kemudian timbul sentimen-sentimen negatif menurut saya dari orang-orang di sekitar. Nah, saya pikir itu malam hari ini dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bung Fajar. Ya, baik, terima kasih